Kenalin, nama aku Finlandia, bisa dipanggil Finan. Oke, kita masuk ke dongeng pertama ya. Itu judulnya apa sih namanya? Ya, Animal Story. Itu judulnya ada apa nih? Namanya Semut sama Merpati. Oke, kita mulai ya. Oke. Once upon a time, every time this ant was drinking water from the river. Suatu ketika, seekor semut yang sangat haus sedang minum di air sungai. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. Tiba-tiba, si semut kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam sungai. Help! Help! Cried the ant, but no one heard his cries. Tolong, tolong! Teriak si semut, tetapi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Nah ya, yang mana ya? Ini nih yang pertama nih. Nah, ini. Kamu jangan ketawa. Ini. Help! Help! A dove sitting on a tree maybe saw at last is trouble. Seekor merpati yang sedang duduk di atas pohon di dekatnya, si Lucky plucked off leaf from the tree and dropped it into all water. Melihat bahwa semut dalam masalah, ia segera memetik sehelai daun dari pohon dan menjatuhkannya ke dalam sungai. The ant climbed on the leaf. He thanks the dove for saving his life. Sang semut pun memanjat ke atas daun. Dia berterima kasih kepada merpati karena telah menyelamatkan nyawanya. After a new day, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. Setelah beberapa hari, merpati duduk di atas pohon. Semut melihat seorang pemburu yang sedang akan membidik anak panahnya ke arah merpati. Mana ya? Nah itu tuh. Yang ini nih, yang ini. Oke, kita lanjut ya. The ant knew that its friends. Si semut tahu bahwa temannya si merpati dalam bahaya. The quickly beat the hunters like the hunters fight in fight. Ia segera menggigit si pemburu, lalu pemburu menangis kesakitan. Aduh, kakiku sakit. Okay. The hunters around missed the dove. This time, the ant saved in dove. Lalu anak panah pemburu meleset dari si merpati. Kali ini si semut berhasil menyelamatkan merpati. The dove thanks the ant for saving her life, and they become friends forever. Merpati berterima kasih kepada semut karena telah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun berteman selamanya. Oke, aku mau nanya, yang nyelamatin semut siapa? Merpati. Ayo nunjuk tangan. Siapa? Oh, merpati. Oke, ini dapat nih. Tuh kalian bisa jawab, dapat ya. Ayo makanya nanti jawab ya. Oke. Isi moral dari cerita ini apa? Isi moralnya apa ya? Sabar.
Nggak tahu. Nah, isi moralnya itu kalau misalnya kita berbuat baik sama orang, nanti kita juga bakal berbuat baik sama orang lain juga. Orang lain juga bakal baik sama kita. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Ini cerita terakhir nih. Cerita terakhir. Cerita terakhir ya ini ya. Apa namanya, si merpati putih. Oke, mulai ya. Once upon a time, di suatu ketika, on front next to a pond, mother duck was sitting on her eggs. Di sebuah peternakan di sebelah kolam, induk bebek sedang duduk di sarangnya sambil mengerami telur-telurnya. It was a summer day. Slowly, by the way, her eggs all cracked open. The ducks outside quack 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 quack, but the egg did not hatch. Hari itu adalah hari di musim panas. Perlahan-lahan satu persatu telurnya pecah. Semua anak bebek itu berkata quack 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 quack, tapi satu telur itu tidak menetas. The mother duck heard on the quickly and went to see mother duck. Kakek bebek mendengar sebuah suara itu dan pergi menemui ibu bebek. Mother duck told him about the death of Hecate. Ibu bebek menceritakan tentang telur yang belum menetas. Grandfather duck thought the eggs looked like a turkey's egg because it was so big. Kakek bebek mengira telur itu terlihat seperti telur kalkun karena ukurannya yang sangat besar. Okay. Selanjutnya ini ya. Okay. After a new day of waiting, the big eggs hatched. Mother duck could see that the duckling was not some as the other. Setelah beberapa minggu, telur yang besar itu menetas. Induk bebek dapat melihat bahwa anak bebek itu tidak sama dengan yang lainnya. It was bigger, white, and ugly. Mother ducks was sure the duckling would change and become like the others. Anak bebek itu lebih besar dan berwarna putih dan jelek. Induk bebek yakin anak bebek itu akan berubah menjadi seperti yang lainnya. The mother ducks and the ducklings went swimming in the pond. Bebek dan anak-anak berenang di kolam. The ugly duckling could swim much better than the other two. Mother duck was very happy about this. Si bebek bisa berenang jauh lebih baik daripada yang lainnya. Induk bebek sangat senang akan hal ini. Oke, lanjut ya. After they swim, mother ducks took the ducks to the front yard to play. Setelah berenang, ayo dengerin ya. Setelah berenang, induk bebek membawa anak-anak bebek ke dalam peternakan untuk bermain. The farm's animals saw the ugly duckling and were very mean to him. Hewan-hewan ternak melihat si bebek jelek dan sangat jahat kepadanya. They thought him to look ugly and that he did not look like the other duckling. The ugly duckling become very sad. Mereka mengatakan kepadanya bahwa terlihat jelek dan tidak seperti bebek-bebek lainnya. Si bebek jelek menjadi sangat sedih. Mother duckling was not happy with the other animals and told them to leave the ugly
duckling alone. Induk bebek ini terlihat tidak senang dengan hewan-hewan yang lainnya dan menyuruh mereka untuk meninggalkan anak bebek sendirian. Iya, satu lagi sabar ya. Sabar. Oke, lanjut. Oke. Mother duck told them how will the ugly duckling swam and how the world look like the older duckling in a few days. Induk bebek memberitahu mereka betapa hebatnya si itik putih berenang dan ia berpikir dia akan terlihat seperti bebek-bebek lainnya dalam beberapa hari. Nah, pinter. Oke, lanjut ya. The days went by and nobody listening to mother ducks. The farm animals made fun of the ugly duckling. The older duckling were also mean to him and would not play with him. Hari-hari berlalu dan tidak ada hewan yang mendengarkan ibu bebek. Hewan-hewan ternak masih mengolok-olok si itik putih. Bebek lainnya juga jahat kepadanya dan tidak mau bermain dengannya. The ugly duckling very sad. He did not want to be as the prom night. He ran away. He went a long way and fell asleep in muddy marsh. Si itik putih merasa sangat sedih. Dia tidak ingin berada di peternakan lagi. Pada suatu malam, dia melarikan diri. Dia pergi jauh sekali dan tertidur di sebuah rawa berlumpur. Oke, lanjut ya. The next morning, the ugly duckling woke to see some of the wild ducks looking at him. Keesokan paginya, si itik putih terbangun dan melihat beberapa bebek liar menatapnya. He asked them if the cow stay with them. They told him that he was ugly, so he could not stay with them and had to go. Dia berkata kepada mereka, apakah ia bisa tinggal bersama mereka? Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia sangat jelek sehingga dia tidak bisa tinggal bersama mereka dan harus pergi. Lanjut kak. The ugly duckling was very sad. Si itik putih sangat sedih. Nobody was ready to be his friends because she was so ugly. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi temannya karena dia sangat jelek. It started to rain, so the ugly duckling found a place to stay dry. Hujan mulai turun sehingga itik putih mencari tempat untuk berteduh. He sat her under the porch of an old house. Dia berteduh di bawah teras di sebuah rumah tua. Oke, balik yang ini, iya yang ini. Jadi ya, the next day the house door opened and a big dog came outside. Keesokan harinya pintu rumah terbuka dan seekor anjing besar keluar. The dog cat at the ugly duckling and the duckling had to run away very quickly. Anjing itu menggonggong ke arah itik putih dan itik putih itu melarikan diri dengan sangat cepat. The days went by and winter came. Hari-hari berlalu dan musim dingin pun tiba. The ugly duckling was very cold. He lived along near and found the made his home
in the long grass. It was a long winter. Si itik putih merasa sangat ketinggian. Ia tinggal sendirian di dekat kolam dan membuat rumahnya di rerumputan yang panjang itu. Ini adalah musim yang sangat panjang. Finally, spring come with sunlight. Akhirnya musim semi datang dengan hari-hari yang cerah. One day, on the pond, the ugly duckling saw three beautiful white sunflowers. The ugly duckling knew that they would not win him as friend because he was too ugly. Suatu hari di kolam, Itik melihat tiga angsa putih yang sangat cantik sedang berenang. Itik putih tahu bahwa mereka tidak akan menginginkannya sebagai teman karena ia terlalu jelek. The saw the ugly duckling and saw over to him. Ketika angsa itu melihat si itik putih dan berenang menghampirinya, they said, hello Miss Sam. Halo angsa baru. The ugly duckling asked them why they called him a son when he was a duckling. Si itik putih bertanya kepada mereka, mengapa mereka memanggilnya angsa? The swan told him that he was not a duck and to look at his reflection in the water. Padahal dia adalah bebek. Angsa-angsa itu memberitahunya bahwa ia bukan bebek dan untuk melihat bayangannya di air. Ini terakhir nih, ini terakhir. Satu lagi ya, dua lagi nih. Iya. Ayo dua lagi. Iya. Ayo dua lagi. Iya, udah mau habis. The ugly duckling was very happy with his reflection in the water. He was not an ugly duckling anymore. He was a handsome with swan. The three swam really happy to be his friend, and they all swam in the park. Si itik putih merasa sangat senang dengan bayangannya di dalam air. Ia bukan lagi seekor itik jelek, melainkan seekor angsa putih yang tampan. Tiga angsa itu senang menjadi temannya dan mereka semua berenang di kolam. The first was flew up in the sky. The ugly duckling was a very handsome white swan. He was very happy. The children on the ground had and the sun flew above them. Keempat angsa itu terbang ke angkasa. Si itik putih adalah angsa putih yang sangat tampan. Dia sangat bahagia. Anak-anak yang ada di tanah bertepuk tangan ketika angsa-angsa itu terbang di atas mereka. Selesai. Ini tuh tokoh utamanya sebenarnya bebek atau angsa? Ayo. Ayo, cepet-cepetan. Ulang. Cepet-cepetan. 1, 2, 3. Ini tuh. Siapa? Angsa. Oke, pinter. Nih, dapat 1. Kelebihannya si itik putih apa tadi? Apa ya? Dia bisa berenang. Berenang dengan menarik. Dia bisa berenang dengan sangat tepat. Betul nih. Ayo, satu lagi. Jadi temannya angsa itu siapa? Temannya angsa siapa ya?
Nih, lihat aku ya. Tapi nanti langsung macam ya. Four. Dan nih semuanya kasih. Nih. Nanti jawab apa enggak? Jangan jawab yang kedua. Nih, Kak. Pembimpa yang tadi dapat satu siapa? Pembimpa, ayo pembimpa. Ini yang dapat satu. Ini aja ya, ini aja ya. Ayo kata ini siapa itu sih namanya? Farel. Siapa? Adril. Sasa. Ayo pembimpa, nanti tak pembimpa. Oh pembimpa lah, yuk gambreng. Kamu juga dapat. Yuk gambreng. Dapat.